Pada video kali ini rekan-rekan sekalian kita akan membahas tentang Microsoft Teams sebagai learning management system untuk pembelajaran digital. Seperti yang diketahui bahwa Microsoft Teams ini sebenarnya sangat asing ya. Tidak semua memiliki, tapi di sini karena hanya sebagai pengantar untuk rekan-rekan sekalian untuk menambah informasi, menambah wawasan terkait dengan learning management system pada khususnya, sehingga semoga nanti Microsoft Teams ini juga bisa digunakan dalam pembelajaran digital. So, mari kita simak bersama-sama, mari kita bahas bersama-sama tentang bagaimana tentang materi terkait dengan bagaimana mengelola pembelajaran menggunakan Microsoft Teams. Terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, pada sesi kali ini kita akan mengembangkan Microsoft Teams untuk bagaimana cara mengakses Microsoft Teams. Sebenarnya ada dua yang kita bisa pilih, yaitu kita bisa memilih dengan cara menggunakan aplikasi berbasis pada desktop, sedangkan kita juga bisa menggunakan pada platform berbasis web. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial untuk menggunakan Microsoft Teams yang berbasis pada web. Ini rekan-rekan sekalian, pertama-tama yang kita bisa lakukan adalah kita klik di sini Google biasa, seperti biasa kita cari saja Microsoft Teams. Nah, setelah sudah ketemu Microsoft Teams-nya, kita bisa klik yang bagian ini ya rekan-rekan sekalian. Nah, Anda akan diminta untuk halaman ke masuk ya. Nah, setelah Anda masuk di sini ke dalam tampilan Microsoft Teams-nya, Anda bisa memilih sebenarnya jika Anda masih belum memiliki akun, Anda bisa klik bagian ini, daftar yang gratis. Tapi kalau Anda sudah masuk, maka Anda bisa login. Nah, kalau ini karena bahasa yang saya pakai bahasa Indonesia, maka saya pakai kata masuk ini ya, kita login ya. Nah, oke. Nah, kita tunggu sejenak ya rekan-rekan sekalian. Nah, setelah masuk ke dalam pos ini ya, ke dalam Microsoft Teams, kita akan diarahkan langsung ke dalam tampilannya ya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian, kita bisa menggunakan kita bisa melihat aktivitas dari siswa, kita bisa chatting, sayangnya seperti WhatsApp. Jadi kita misalnya mau WhatsApp, misalnya kita bisa klik di sini ya. Misalnya ini saya sudah menemukan anaknya ya. Nah, misalnya kita mau ngechat, halo, apa kabar, misalnya seperti itu. Nah, Anda bisa menggunakan emoticon yang menarik di sini. Nah, untuk menggambarkan suasana hati Anda, misalnya misalnya ini saja ya. Nah, tertawa gitu ya. Nah, nanti mereka akan menjawab sama. Jadi konsepnya sangat mirip dengan WhatsApp gitu ya. Nah, eh, eh, lalu kita untuk membuat grup, kita bisa ke sini. Grup ini tuh fungsinya adalah dia bisa eh, apa namanya untuk membuat sebuah kelas di sini. Nah, biasanya ketika Anda membuka tampilan Teams ini, Anda akan diarahkan ke sini. Nah, kalau dalam hati Anda masih newbie atau baru, maka di sini akan langsung muncul join or create team. Nah, karena saya sudah membuat beberapa kelas percobaan, maka akan hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuat kelas baru, kalau bagi yang belum pernah membuat kelas, bisa memilih yang bagian sini. Biasanya ada Biasanya ada kata-kata yang menggambarkan create or join or team gitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang fitur yang memberikan tutorial terkait dengan itu. Nah, kalau sudah punya, kita juga bisa memakai di sini, join or create team. Kita klik saja. Nah, dia akan muncul seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita sebagai siswa, kalau Anda sebagai siswa atau orang yang belajar atau sedang ikut pelatihan atau apa, nah, biasanya kita punya grup pasti ada kodenya. Nah, jadi sama seperti Google Classroom. Nah, jadi kita bisa ambil yang enter code ini.
Tetapi karena kita di sini posisinya kita adalah sebagai guru, maka kita bisa menggunakan atau kita bisa menekan fitur create team. Nah, kita bisa memilih antara class, professional learning community, staff, dan other. Nah, berhubung karena kita sasarannya adalah siswa, maka kita tentu saja memilih yang class. Nah, kita bisa memilih nama kelasnya nama apa? Misalnya kelas 12 IPS 2. Misalnya seperti itu ya, Bapak apa sama mata pelajarannya jangan lupa ya. Bahas sejarah wajib. Misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa memberikan deskripsi mengenai kelas ini itu seperti apa. Kelas ini memberikan wawasan terhadap bersejarah di Indonesia. Misalnya saja seperti ini, Bapak Ibu guru sekalian. Atau mungkin bisa selamat datang di ruang belajar 12 ruang belajar sejarah wajib. Misalnya seperti itu. Jadi tergantung kreativitas dari Bapak Ibu sekalian dalam membuat kelas ini. Nah, kalau misalnya sudah memberikan nama kelas sama deskripsinya, kita bisa klik yang next. Nah, setelah kita sudah memasuk pada next ini, kita bisa memasukkan siapa nama siswanya. Siapa? Misalnya saya punya nama siswa misalnya. Nah, saya misalnya ini ya. Nah, kalau sudah misalnya sudah tersebutkan namanya semua ya, semua sudah disebutkan semua begitu, atau dituliskan semua, Anda bisa klik add. Nah, setelah Anda klik add, kita bisa pilih close. Nah, rekan-rekan sekalian sudah masuk ke dalam kelas ini. Jadi kita sudah membuat kelas 12 IPS 2. Nah, sekarang rekan-rekan, kita ingin caranya bagaimana supaya bisa berinteraksi ke dalam kelas tersebut. Maka cara yang bisa kita lakukan adalah kita klik bagian ini, New Conversation. Nah, kita sebagai guru mungkin bisa mengawali selamat ini selamat siang teman-teman. Semoga sehat selalu. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Nah, misalnya seperti itu kita kasih emoticon sama seperti waktu chat tadi ya, sama seperti tadi ya. Nah, kita bisa ini ya, lah dengan wajah sumringah, bahagia, berarti kita sudah sedang bahagia sekarang ini supaya anak-anak kita atau rekan-rekan saya juga sebagai rekan-rekan juga itu juga ikut bahagia. Lalu setelah itu kita bisa kirim tulisannya. Nah, jadi seperti ini. Kita apa anak-anak nanti bisa reply. Reply itu artinya adalah membalas dari chat yang kita lakukan. Nah, setelah itu kalau kita ingin menyampaikan materi misalnya, materi tentang apa misalnya? Materi tentang sejarah Indonesia itu tadi. Nah, kita misalnya ingin memateri, misalnya kita deskripsi, sejarah Indonesia, misalnya perang kemerdekaan pada tahun 1945, misalnya seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Nah, kita bisa menambahkan untuk ini deskripsi secara tekstual, kita bisa menambahkan apa? Menambahkan video atau gambar mungkin. Nah, kalau ingin tahu caranya menambahkan berupa video, kita bisa klik yang ini rekan-rekan sekalian. Nah, ini ada nanti dia akan terhubung secara langsung ke YouTube. Nah, kita bisa ngambil video dari YouTube. Misalnya sejarah perang kemerdekaan aja. Kita langsung saja ya. Nah, nah, kita bisa kasih misalnya ini, oh ada video dokumentasi. Kita misalnya ini. Nah, dia sudah langsung seperti ini Bapak Ibu guru sekalian. Nah, jika tidak jelas, kita bisa kasih keterangan juga di sini. Jika belum jelas,
bisa ditanyakan. Dan jangan lupa melihat videonya ya. Nah, kita kasih tambahkan emoticon di sini. Jadi, Bapak Ibu guru sekalian, ini tips dalam memanajemen pembelajaran digital. Jangan lupa memberikan emoticon. Baik itu di WhatsApp atau di Microsoft Teams sekalipun, jangan lupa memberikan emoticon. Karena kalau kita memberikan emoticon, itu memberikan suasana kelas yang semakin lebih menyenangkan, lebih terarah lah istilahnya. Jadi kita bisa lebih ekspresif ketika nanti membelajarkan kepada siswa kita nanti. Oke, kita bisa kasih emoticon bahagia begitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang sudah terjadi. Nah, di samping itu Microsoft Teams ini dari grup ini kita bisa melakukan meeting di sini. Nah, nanti dia akan langsung terhubung ke dalam Microsoft Meet ya kalau nggak salah namanya ya. Jadi kita seperti kayak kalau bahasa lain, maaf bahasa merek itu ada Google Meet, ini ada juga Microsoft Meet mungkin ya. Nah, kalau ingin memberikan penugasan, rekan-rekan sekalian bisa klik yang bagian ini ya, assignment itu ya. Nah, ketika nanti masuk di assignment ini, nah kita bisa klik get started. Nah, karena ini kita masih belum memiliki penugasan, kita bisa buat create. Kita bisa buat berupa penugasan atau kuis. Nah, kita misalnya contoh aja penugasan gitu ya. Nah, kita bisa pilih kategorinya apa. Misalnya history. Ya. Oke. Nah, misalnya tentang apa namanya tugas harian 1. Misalnya seperti itu. Silahkan, ini instruction artinya perintah ya. Silahkan melakukan kegiatan bersama teman dan berdiskusi. Misalnya tugasnya itu saja dari saya misalnya. Nah, kita kasih poin, kita bisa ngasih poin kalau saya tidak perlu ya. Kalau kemudian misalnya kita buat ini deadline ya. Kita ini deadline-nya masih diaturnya kan karena ini lagi tanggal 3, biasanya diaturnya keesokan harinya, jadi itu tanggal 4. Maka kita bisa mengambil mungkin tanggal yang menyesuaikan, misalnya tanggal 12 begitu. Jamnya kita bisa jadikan jam, misalnya jadi jam, kita bisa ubah-ubah di sini, misalnya jadi 10.059 AM. Jadi jam 11 pagi. Nah, kalau semuanya sudah terisi, oh ya settingnya jangan lupa ya. Nah, kita setting untuk student only. Lalu kita klik edit ini. Kita klik yang general ya. Nah, kalau sudah, habis itu kita bisa menyimpan. Kalau ingin menyimpan, kita pilih yang save. Tapi kalau ingin yang menugaskan, kita klik assign. Nah, selesai. Nah, otomatis nanti ketika masuk ke kelas lagi seperti tadi, ya rekan-rekan sekalian, tadi kelasnya mana? Ini ya. Nah, nanti otomatis dia akan ada penugasan. Nah, new message. Nah, seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Oke. Jadi ada nanti siswanya bisa melakukan view assessment. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru sekalian, siswanya juga harus memiliki Microsoft Teams di sini. Jadi untuk bisa memperlancar kegiatan belajar mengajar, jangan lupa juga siswanya juga menggunakan Microsoft Teams sehingga untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam mendata isi mungkin siapa saja yang sudah mengerjakan, siapa saja yang sudah masuk dan sebagainya. Oke, mungkin sekian ya dari saya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya.